Firman yang meneguhkan tentang kesembuhan. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang mengalami sakit. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami penderitaan oleh karena sakit penyakit. Biarlah saat ini melalui video ini iman saudara dikuatkan dan saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Di dalam video ini kita akan merenungkan 7 ayat firman Tuhan tentang kesembuhan, di mana ayat-ayat ini akan membangkitkan iman saudara dan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi tubuh saudara. Ayat yang pertama saudara adalah dari Amsal pasal 4 ayat 20-22. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Puji Tuhan saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa kehidupan dan kesembuhan bagi tubuh seluruh umat-umat Tuhan adalah ketika umat-umatnya memperhatikan perkataan-perkataannya, mengarahkan telinga kepada ucapannya, dan tidak menjauhkan firman itu dari matanya, tetapi menyimpannya di dalam lubuk hatinya. Kalau saat ini saya dan saudara rindu mengalami kesembuhan, rindu Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan dalam kehidupan kita, maka firman ini menegaskan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang rindu firman, yang haus akan firman. Firman Allah berkata, perhatikan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapan-ucapanku, kata firman Tuhan. Jangan itu menjauh dari matamu, simpan itu di lubuk hatimu, maka itu akan menjadi kehidupan dan kesembuhan bagimu. Kalau saat ini firman Allah tertanam di hati kita, kita menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang rindu dan haus akan firman-Nya dan menyimpan perkataan-perkataannya, menyimpan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam hati kita, maka firman Allah ini menegaskan itu akan menjadi kehidupan dan kesembuhan bagimu. Anak-anak Tuhan, saudara yang mengalami sakit penyakit saat ini, rindukan firman, imani firman, simpan firman itu dalam hatimu. Biarkan firman itu menguasai engkau, karena firman Allah berkata, firman itu sendiri yang akan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Ayat yang kedua saudara adalah dari Matius pasal yang ke-8 ayat 8 dan 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, konteksnya di sini bahwa ada seorang perwira yang memiliki seorang hamba, dan hambanya itu sedang sakit parah. Lalu kemudian perwira itu datang kepada Yesus dan meminta supaya Yesus menyembuhkan hambanya. Tetapi ketika Yesus berkata bahwa aku akan datang ke rumahmu, ada satu ungkapan iman yang luar biasa dari perwira itu, di mana dia berkata, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Hal yang luar biasa dalam diri perwira itu adalah ada satu kerendahan hati dalam kehidupannya, di mana dia berkata, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Saudara, dia seorang perwira, tentu saja sangat layak, rumahnya sangat layak. Tetapi perwira ini memang seorang yang rendah hati. Dia rela datang, dia rela berlelah, dia rela sibuk untuk mengurusi hambanya.
Bahkan dia juga berkata dia tidak layak menerima Yesus di dalam rumahnya. Itu satu ungkapan kerendahan hati. Dan kemudian ungkapan imannya adalah ketika dia berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Bukankah luar biasa, saudara, iman dari perwira ini? Pada akhirnya Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti engkau percaya. Karena memang iman perwira ini begitu luar biasa. Dia berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Dia percaya sepatah kata saja firman Tuhan itu sangat berkuasa. Saat ini saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu dahsyat dan berkuasa. Itu sebabnya imani bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa. Ketika kita mengimaninya seperti perwira ini, maka firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu seperti imanmu. Anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mungkin saudara sedang menderita, saudara sedang sakit. Renungkanlah firman Tuhan, lalu imanilah setiap kata firman Tuhan bahwa firman itu berkuasa, firman itu dahsyat, firman itu ajaib. Ketika saudara mengimaninya, maka saudara akan mengalami kuasa, kedahsyatan, keajaiban Tuhan bekerja melalui firman-Nya dalam kehidupan saudara, dan saudara akan mengalami kesembuhan. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, di sini konteksnya adalah di mana ada seorang ibu yang anaknya sedang mengalami sakit parah. Dan kemudian ibu itu datang kepada Yesus. Dan kembali Yesus menegaskan di sini, saudara, bahwa hai ibu, besar imanmu. Kembali yang dilihat oleh Yesus, dilihat oleh Tuhan adalah imannya. Dan kemudian Yesus menegaskan, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Akhirnya anak ibu itu sembuh seperti yang dia inginkan. Dan itu terjadi karena Tuhan melihat imannya dan Tuhan bekerja melalui imannya. Mujizat terjadi, Allah bekerja melalui iman anak-anak Tuhan. Ketika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya, maka Tuhan akan bekerja melalui imanmu. Saat ini saudara yang sedang menderita, saudara yang sedang sakit, adakah saudara saat ini masih percaya bahwa Tuhan sanggup? Mungkin ada keluargamu yang sedang sakit saat ini. Percayakah saudara bahwa Tuhan sanggup? Karena firman Allah berkata bahwa jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki sesuai dengan imanmu. Kalau engkau beriman seperti ibu ini, imannya besar, maka engkau akan mengalami mujizat seperti yang dialami oleh ibu ini. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Markus pasal 5 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, ini kejadian yang lain lagi, di mana ada seorang ibu yang sudah begitu lama sakit pendarahan, sudah bertahun-tahun sakit pendarahan. Tetapi saudara, di sini dia mengalami mujizat kesembuhan. Dan mujizat itu kembali terjadi ketika ada satu tindakan iman, di mana dia berkata bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi saat itu, saat Yesus berjalan berkeliling untuk memberitakan firman, maka berduyun-duyun orang datang mengikuti Yesus dan mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Salah satu yang datang adalah seorang ibu yang sudah begitu lama sakit. Sebenarnya kalau kita pikirkan, kalau sudah bertahun-tahun lamanya sakit, tentu saja dia sudah berupaya untuk berobat kemana-mana, tetapi tidak ada hasil.
Dia sudah berupaya supaya dia mengalami kesembuhan. Dia berobat kemana-mana, tetapi tidak ada hasil. Tetapi dia belum menyerah, saudara. Ketika dia dengar ada Yesus yang datang, ada Yesus yang berjalan, dia datang dan kemudian dia mengikuti. Lalu dia buat satu komitmen, dia buat satu tindakan. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan seketika itu juga dia sembuh. Apa yang ada di sini, saudara, kembali adalah iman. Untuk saya dan saudara mengalami kesembuhan, percaya, jangan putus asa. Jangan menyerah seperti ibu ini yang sudah 12 tahun lamanya dia sakit pendarahan. Sudah dia upayakan berbagai hal, tetapi tidak ada hasil. Tetapi dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Saat ini, apapun yang terjadi, jangan menyerah. Jangan menyerah, saudara. Percayalah bahwa Tuhan peduli bagi saudara, dan dia akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Tetap percaya dan lakukan tindakan-tindakan iman. Ayat selanjutnya, saudara, adalah Yohanes pasal 5 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, ayat ini adalah ayat yang luar biasa bagi saya, saudara. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang ditekankan di sini. Yang pertama, dikatakan bahwa ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan ada kalimat firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, jadi Yesus melihat orang itu sama seperti saya dan saudara hari ini. Tuhan melihat hidupmu, Tuhan melihat hidupku. Artinya Tuhan tahu apa yang kita alami, saudara. Tuhan lihat penderitaan kita, Tuhan lihat penyakit kita, Tuhan lihat persoalan kita. Dan juga dikatakan di sana bahwa, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, Tuhan bukan hanya lihat dari kejauhan, saudara, tetapi dia juga tahu persis penyakit orang itu, bahwa dia sudah lama 38 tahun lamanya sakit. Dan saat ini Tuhan juga bukan hanya melihat kita dari kejauhan, dia tahu segala sesuatu. Tuhan tahu sampai sekecil apapun masalah persoalanmu. Dia tahu titik koma cerita hidupmu, dia tahu titik koma penderitaanmu, sakit penyakitmu. Tuhan tahu. Dan yang paling luar biasa, saudara, kalimat terakhir di dalam Yohanes pasal 5 ayat 5-6 ini, dia berkata, maukah engkau sembuh? Jadi dia bukan hanya melihat, dan dia bukan hanya tahu dan diam, saudara, tidak. Dia datang kepada orang itu dan dia tawarkan. Dia berkata, maukah engkau sembuh? Bagi saya dan saudara hari ini juga Tuhan lihat dan Tuhan tahu segala sesuatu, dan dia tidak tinggal diam. Dia juga menawarkan bagimu hari ini, maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Maukah engkau persoalanmu selesai? Maukah engkau masalahmu selesai? Tuhan tawarkan jalan keluar bagimu dan bagiku. Itulah Allah yang kita sembah. Dia peduli bagi kita, saudara. Dia peduli. Serahkan segala persoalan kita dan biar dia mengerjakan mujizatnya. Ayat yang ke-6, saudara, adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, di sini orang-orang yang sama yang telah mengalami kesembuhan. Kemudian Yesus bertemu lagi dengan dia. Yesus beri satu peringatan. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu tidak terjadi yang lebih buruk. Saudara, Tuhan memperingatkan di sini. Jangan lagi kamu hidup dalam dosa.
Jangan lagi kamu hidup dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap firman Allah, karena engkau telah mengalami mujizat, engkau telah sembuh. Karena jika engkau masih tetap hidup dalam dosa, maka akan terjadi kepadamu yang lebih buruk. Adakah saudara melihat orang yang pernah mengalami mujizat dalam hidupnya, tetapi kemudian hidupnya jauh lebih hancur? Kenapa? Karena dia mencoba-coba untuk bermain-main dengan dosa. Ada terlalu banyak yang begitu, saudara. Sudah banyak pertolongan Tuhan yang dia alami, sudah banyak mujizat Tuhan yang dia alami, tetapi dia kemudian mulai bermain-main dengan Tuhan. Dia mulai mempermainkan Tuhan. Dia mulai hidup dalam dosa. Dia mulai hidup dalam pelanggaran-pelanggaran, dan pada akhirnya iblis menghancurkan dia lebih hancur lagi. Bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah saudara yang kita sudah mengalami mujizat Tuhan? Saya percaya sudah begitu banyak mujizat Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Dan atas semua mujizat yang kita alami itu, saudara, mari hidup dalam kebenaran. Ikut Tuhan, layani Tuhan, hiduplah dalam kebenaran, supaya kepadamu tidak terjadi yang lebih buruk. Ayat terakhir, saudara, tentang kesembuhan adalah dari Yakobus pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, hal yang ditegaskan di sini untuk mengalami kesembuhan adalah mengaku dosa dan saling mendoakan. Saat ini ketika saudara sakit, mari panggil anak Tuhan, panggil pelayan Tuhan. Akui dosamu di hadapan Tuhan, dan kemudian biarlah orang lain mendoakan saudara. Panggillah orang lain supaya saudara bisa berdoa bersama untuk pergumulan yang saudara hadapi. Kenapa, saudara? Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi selain saling mendoakan, saudara, hal yang juga ditegaskan di sini adalah kita harus hidup dalam kebenaran, karena doa orang benarlah yang berkuasa. Dan juga kita hidup dalam iman, karena doa orang benar tadi, bila dengan iman besar, dengan iman yakin, dengan penuh keyakinan kita naikkan, maka doa yang demikian sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, saudara. Mari berdoa dengan iman, dengan penuh keyakinan. Kita sungguh bersyukur kita sudah merenungkan 7 ayat-ayat firman Tuhan tentang kesembuhan, dan saya percaya iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan ayat firman Tuhan ini. Alami kesembuhan, percaya kepada Tuhan, biar Dia melakukan mujizat dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.